Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah basis data dan dosen pengampu Bapak Andi Kasyur, ya Spairongi, Eskom, Mkom. Pada video penjelasan ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah MySQL, alat pendukungnya, dan contoh pemrograman. Nah, untuk contoh pemrograman, kami menggunakan contoh database pegawai. Sebelum kami masuk kepada topik pembahasan, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Sandila Coin selaku ketua. Yang kedua ada Mel Ahmadidi Kudubun selaku moderator, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Zahra Zima Renhoran selaku anggota. Yang keempat ada Reza Effendi selaku anggota. Dan yang kelima ada M. Ramling Letubun selaku anggota. Simak video kami teman-teman. Sejarah MySQL. MySQL didirikan pada tahun 1979 oleh Mikael Monty-Widenius, seorang programmer asal Swedia. Pada awalnya dia mengembangkan sistem database sederhana bernama Unirage, tetapi kemudian dia beralih ke MySQL untuk mendukung aplikasi web. Setelah beberapa percobaan dengan MySQL, Monty dan tim memutuskan untuk merancang dan mengembangkan MySQL yang dirilis pada tahun 1995. Model baru diperkenalkan oleh David Exmar kanan TCX yang mengusulkan agar MySQL dirilis secara gratis dengan pendapatan perusahaan dari layanan dukungan MySQL AB yang didirikan pada tahun 1995. Menjadi perusahaan utama di belakang MySQL dengan pendiriannya meliputi Mikael Widenius, David Exmar, dan Alan Larson. MySQL AB menjadi pelopor dalam model bisnis dan open source dan memperkenalkan MySQL sebagai salah satu database terkemuka di pasar. Untuk alat pendukung MySQL terdiri dari database, open source, clean server model, and SQL. Dan untuk program MySQL yaitu dengan membuat database pegawai. Next kita masuk ke alat pendukung MySQL. Yang pertama ada database. Database adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola data dan juga informasi dalam sebuah situs. Jadi dalam MySQL, konsep relasional menunjukkan bahwa data disimpan dalam sebuah tabel yang terikat antara satu dan lainnya. Alasannya karena jika data tersebut tidak disusun dalam tabel, maka sistem tersebut tidak mendukung model data relasional tadi, sehingga dapat disebut DBMS atau Database Management System. Yang kedua yaitu open source atau perangkat lunak sumber terbuka, yang berarti pengguna bebas untuk menggunakan dan memodifikasi MySQL sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh data dan mempelajari kode sumber MySQL untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka juga. Ini adalah keunggulan yang menarik karena memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan dan penyesuaian. Clean Server Model. Dalam model ini, perangkat yang menginstal dan menjalankan perangkat lunak RDBMS disebut sebagai clean. Ketika clean membutuhkan akses ke data, mereka terhubung ke server RDBMS yang bertindak sebagai pusat pengelolaan data. MySQL adalah salah satu dari banyak opsi perangkat lunak RDBMS yang tersedia karena popularitasnya yang terus meningkat. MySQL sering dianggap mewakili konsep RDBMS secara keseluruhan. Banyak situs besar seperti Facebook, Twitter, YouTube, Google, dan Yahoo menggunakan MySQL untuk keperluan penyimpanan data. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam MySQL untuk berintegrasi antara klien dan server. Meskipun perangkat lunak RDBMS sering dirancang dalam bahasa pemrograman lain, SQL tetap menjadi bahasa utama yang digunakan untuk mengelola database. MySQL sendiri ditulis dalam bahasa pemrograman C dan C++. Ya, mungkin tadi adalah penjelasan-penjelasan yang telah kita pelajari sebelumnya yang dijelaskan oleh beberapa teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan membuat proses atau program yang telah kita pelajari juga sebelumnya. Nah, teman-teman, pada pemrograman kali ini saya ingin menjelaskan tahapan atau proses
membuat sebuah data pegawai menggunakan MySQL. Dikarenakan kami mengalami masalah internal pada rekaman proses pembuatan datanya, kami akan menampilkan outputnya atau hasilnya saja. Maka dari itu, kami akan menyediakan makalah atau file PDF sebagai penjelasan yang lebih detail terkait dengan tugas ini. Kami akan menyediakan link download di bio. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan video penjelasan dari kami berlima tentang sejarah MySQL, alat pendukungnya, dan contoh pemrogramannya. Untuk contoh pemrogramannya sendiri, kami menggunakan contoh database pegawai. Nah, video penjelasan kami ini, kami mohon maaf apabila masih kurang dipahami dalam penjabaran materinya, karena kami menerima saran, kritikan, maupun masukan yang bersifat membangun dalam video kami ini. Nah, sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.